Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rawal Imam Abu Ya'la wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum basatul wajhi wa husnul khuluq. Jamaah subuh yang berbahagia, karunia Allah yang terbesar di antara karunia Allah adalah ketika Allah mengizinkan dan memberikan kekuatan hadir dan bersama dengan bulan Ramadan. Waktu yang Allah berikan dalam bentuk umur atau ajal usia sangatlah singkat. Sedangkan kehidupan setelah alam rahim, alam dunia, masuk ke alam barzah dan alam akhirat sangatlah panjang. Bahkan itulah hari akhir. Umur yang singkat yang hanya berkisar 60 sampai dengan 70 tahun harus diisi dengan amalan-amalan, dengan melakukan percepatan-percepatan agar umur yang singkat itu mampu mengimbangi kehidupan akhirat yang sangat panjang. Bulan Ramadan adalah salah satu karunia dan keutamaan Allah kepada hambanya agar umur-umur yang singkat itu mampu dijadikan sebagai kesempatan berbekal di akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah husnul khuluq. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah yang membuahkan akhlakul karimah. Akhlak inilah yang akan nanti menyempurnakan peribadatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat bagaimanapun kekuatan dan ketakwaan pribadi kita, kalau kita tidak mampu berbagi dan membuat orang lain tersenyum, maka keimanan itu dianggap tidak sempurna. Bahkan kata Nabi, tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kalau diterjemahkan lebih halus tidak sempurna, tapi kalau bahasa Arab ya begitu. Tidak sempurna, tidak beriman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa yang sangat singkat. Allahumma, ya Allah, hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membentuk fisik ini dengan bentuk yang sempurna, maka perbaikilah, perindahlah akhlak kami. Kan itulah kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita baca pada pengantar itu sangat dahsyat, bahwa menggembirakan dan menjadikan orang lain tersenyum bagian dari kesempurnaan iman. Hanya akhlakul karimah lah yang bisa
kita lakukan, yang mampu membuat orang lain bergembira secara hakiki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan juga Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat hadis hasan. Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, kalian tidak akan mampu mencukupkan atau melunakkan manusia dengan harta kalian. Walakin yas'uhum, tetapi mereka mampu dilunakkan, dicukupkan dengan basatul wajhi, wajah yang senantiasa senyum manis, wajah manis, tidak cemberut, tidak berbuka masam, dan husnul khuluq. Bukan harta yang menjadikan orang lain merasa bergembira dengan keberadaan kita, tetapi husnul khuluq, akhlak yang baiklah yang membuat mereka bergembira. Kita berikan 100 juta, tapi uang itu kita lempar di hadapan wajahnya, mereka tidak akan bisa menerima dengan baik dan tentram. Berbeda ketika kita memberikan hanya 500.000 rupiah, tapi kita panggil dengan senyuman, dengan hati yang baik, hati yang lapang, yang ke 500.000, 50.000 rupiah saja sangat dahsyat. Ini artinya harta tidak melunakkan hati manusia, tapi budi pekerti yang baik. Imam pengarang kitab At-Tuhfatul Ahwadi ketika membagikan akhlak itu menjadi 3. Kemampuan atau yang pertama adalah tidak menjadi masalah di tengah masyarakat, tidak mengganggu orang lain. Minimal pun kalau tidak mampu berbagi, tidak mengucapkan kalimat buruk. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua akhlakul karim adalah ketika mampu membalas kebaikan orang lain. Tapi yang sangat tinggi itu adalah ketika kita mampu membalas keburukan orang lain. Karakter dan sifat seperti ini dibutuhkan ulahan, dibutuhkan training, pembinaan yang tidak begitu singkat, tapi butuh waktu dan kesabaran. Bulan Ramadan ini adalah momentum untuk itu. Pengendalian diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kekuatan iman, kekuatan ketakwaan secara personal itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala ketika mampu melahirkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Terbentuknya ketakwaan sosial. Ada satu kisah perjalanan seorang tokoh besar, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Beliau ini pernah dipenjarakan karena difitnah, dihasut, sehingga pada suatu ketika orang yang memfitnah ini meninggal dunia. Lalu datanglah muridnya menyampaikan kabar yang tampak menggembirakan, karena orang yang selalu menfitnah, menghasut itu sudah meninggal dunia, ya. Maka datanglah sang murid, datang kepada Imam Ibnu Taimiyah untuk mengabarkan, ya Imam, alhamdulillah orang yang menfitnah dan menghasut sekarang sudah meninggal dunia. Namun apa respon Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala ketika mendapatkan diberikan berita seperti ini? Ternyata beliau tidak bergembira, bahkan menyatakan, apakah layak dan wajar saya bergembira dengan kematian seorang mukmin? Sejahat bagaimanapun orang itu, tapi ada nilai mulia dan ada mutiara di dalam dirinya, yaitu keimanan. Mereka sejahat bagaimanapun, ketika iman ada dalam dirinya, itu adalah mulia.
Sehingga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tolong antarkan saya ke rumahnya. Saya mau bertemu dengan anak dan keluarganya. Maka dibawalah Imam Ibnu Taimiyah bertemu dengan keluarga yang selama ini memfitnah, bahkan menjadikan ia asbab masuk ke dalam penjara. Saat bertemu, beliau mengatakan, mulai hari ini sayalah yang akan menjadi orang tua asuh kalian. Sulit untuk mendapatkan sifat dan karakter seperti ini, tapi itulah akhlak mulia yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak bergembira dengan kebahagiaan dan kenikmatan sendiri, tetapi melihat dan berharap kebaikan orang lain. Dan itu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin. Mereka tidak punya kemampuan untuk menyampaikan kebaikan itu, tetapi mereka punya waktu untuk mengajak orang lain untuk menjadi baik. Itu disebutkan dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Telah datang dari sudut kota seorang rajulun. Nabi memberi gelar rajul. Rajul itu bukan jenis kelamin, tapi sifat keberanian, motivasi tinggi. Rajulun, seseorang, apalagi dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang dinakirahkan itu menunjukkan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Mereka itu datang, yas'a, rajulun yas'a, datang bergegas dengan penuh kesungguhan. Dari kata sa'yu. Qal ya qaumi ittabi'ul mursalin. Yang ia lakukan adalah berkata kepada kaumnya, ittabi'ul mursalin, ikutilah kalian wahai kaumku itu para utusan-utusan. Kan ini adalah kisah para rasul yang diutus oleh Allah kepada suatu kaum. Wadribu lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, ketika diutus kepada mereka utusan-utusan satu kampung itu, idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, jika kami mengutus kepada mereka dua rasul, dua utusan, lalu mereka mendustai kedua itu. Fa'azzazna bi tsalitsin, lalu kami kuatkan dengan tiga yang ketiganya. Faqalu inna ilaikum mursalun, kami ini adalah utusan kepada kalian. Namun apa respon masyarakat kaum ketika itu? Qalu ma antum illa basyarum mithluna, kamu itu ya sama jadi dengan kita, tidak ada beda. Wa ma anzala rahmanu min syai' in antum illa takdzibun, tidak ada yang Allah turunkan kepada kami sesuatu pun kecuali kamu datang dengan kedustaan. Tapi para utusan itu menyatakan, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Para utusan, para da'i memautkan hatinya itu kepada Allah. Rabbuna ya'lam, Tuhan kami yang tahu bahwa sungguh kami diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, kami hanya menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna tatayyarna bikum, mereka pun menyatakan tidak. Gara-gara kalian kami ini sial. Gara-gara kalian para utusan kami menjadi sial. Qal inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min adzabun alim. Kalau kamu tidak berhenti, kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian hingga mati, melempari batu dengan kuat sampai meninggal dunia, dan tentu kamu akan merasakan sakit. Qalu, mereka pun menyatakan, ta'irukum indallah. Qalu ta'irukum ma'akum, kesialan itu ya dari kalian, gara-gara kalian sendiri. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun,
ketika diberikan peringatan, tapi kalian melampaui batas. Ya, maka datanglah, kalau mereka melempari para utusan dan rasul itu, maka satu orang yang menolong para utusan dan rasul itu. Waja'a bin aqsal madinati rajulun yas'a. Dari sudut kota, tidak punya apa-apa, hanya sebagian hartanya diinfakkan, tidak punya ilmu yang banyak. Dialah yang datang, wahai kaumku, ikuti para utusan dan rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka itu datang tidak ingin mengambil harta kalian, tapi ingin menyelamatkan kalian dari kesyirikan, dari kekufuran. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka orang ini pun menyatakan, bagaimana mungkin saya tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan saya, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridu rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidhun. Apakah saya menjadikan selain Allah sebagai sembahan yang kalau mereka dimintai suatu syafaat pertolongan, mereka tidak mampu memberikan pertolongan itu? Kalau saya ikuti kalian, inni idzal lafi dhalalim mubin, saya termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan. Maka orang ini pun menyatakan kepada Rasul, menyatakan keimanannya, ini amantu birabbikum, sayalah yang beriman kepada engkau, dan kepada Tuhan engkau, wahai para utusan. Inni amantu birabbikum fasma'un, persaksikan, dengarkan. Saya tidak mau dihakimi nanti pada hari kiamat bahwa tidak beriman, tidak mendukung, support dakwah kalian. Akhirnya pun orang ini dibunuh. Tetapi saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, qil udkhulil jannata, silakan kamu masuk surga. Orang itu dalam riwayat para mufassirin menjelaskan namanya adalah Al-Habib An-Najjar. Al-Habib An-Najjar yang berjuang, yang menolong kaumnya itu dengan hanya mengajak kaumnya untuk mendengarkan pesan-pesan para rasul. Saat itulah mereka membunuhnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dikatakan, silakan Anda masuk surga. Tapi saat ia dipersilakan masuk surga, dia berkata, qal ya laita qaumi ya'lamun. Yang diingat itu adalah kaumnya. Sekiranya kaumku itu tahu dan paham apa yang saya bawa, apa yang saya sampaikan. Bima ghafara li rabbi, terhadap ampunan Allah kepadaku. Wa ja'ala minal mukramin, dan menjadikan saya termasuk orang yang mulia. Inilah salah satu sifat laki-laki agung yang disebutkan di dalam Al-Quran, rajulun yas'a, yang difikirkan saat ia dikatakan kepada masuk surga, qala ya laita qaumi ya'lamun. Jadi ingat itu adalah saudaranya. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan, puasa, alhamdulillah kita sudah berada pada hari atau subuh yang kedua. Momentum untuk memanfaatkan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan bulan Ramadan. Dan salah satu substansi dalam bulan Ramadan itu adalah ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan sifat-sifat yang baik, akhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan segala ibadah-ibadah itu ujung-ujungnya itu adalah akhlakul karimah. Mulai dari salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa juga demikian, la'allakum tattaqun. Bahkan zakat yang kita lakukan itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakunun lahum. Ambillah harta mereka, karena dengan harta yang dikeluarkan itu akan tutahhiruhum, mensucikan hati-hati mereka, wa tuzakkihim. Jadi situ makna tahara dan tazkiyah. Kalau tahara itu adalah membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Sifat kikir itu dibersihkan.
Selain itu pula mereka disuburkan hartanya, wa yuzakkihim. Harta yang dia keluarkan itu disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah ditumbuhkan. Akhlak yang buruk dimatikan dengan zakat itu. Dan harta pun yang kita miliki yang dikeluarkan itu, itulah yang berbuah amal-amal yang lain. Begitu pula dengan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Ibadah yang Allah tuntunkan mendidik kita itu agar berperilaku baik dalam kehidupan kita. Karena itulah hakikat dan tujuan daripada ibadah-ibadah. Ibadah salat, ibadah yang kita lakukan adalah wasail. Tapi tujuan akhirnya itu adalah akhlakul karimah. Namun ini tidak berarti bahwa kalau dijadikan akhlak sebagai tujuan, maka kita mengentengkan yang kita puasa kan akhlak sudah terbentuk. Ini adalah rangkaian rukun dari cara beragama kita, bahwa dengan melaksanakan wasilah-wasilah itu maka dipastikan akan terbentuk akhlak yang mampu menjaga dirinya bukan hanya di dunia. Karena tidak sedikit kita mampu berakhlak baik tapi kemanfaatannya hanya di dunia, tapi ia tidak mampu membawa nilai ke penghargaan derajat sampai di akhir kehidupannya, di akhirat nantinya. Betapa banyak orang yang berakhlak baik tetapi tidak disari dengan keimanan, maka Allah menghargainya di dunia dengan nilainya itu, tapi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Saya kira demikian, berbahagia jamaah yang berbahagia. Barakallahu fiikum jami'an. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan. Semoga amalan-amalan yang kita laksanakan ini berberkah. Kebaikan itu terkadang tidak cepat kelihatan buahnya, tapi yakin dia akan berumur panjang. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.